Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Murni dengan NIM 2302168. Saya dari kelas 2B, Program Studi Administrasi Publik. Yang terhormat Bapak Ahmad Yani, dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana jika menjadi seorang pemimpin. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan melibatkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kemampuan membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Seorang pemimpin yang baik mampu memotivasi timnya, memberikan arahan yang jelas, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk kerja sama dan inovasi. Yang kedua, pentingnya peran pemimpin dalam organisasi. Peran pemimpin dalam organisasi sangat penting karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, visi dan arahan. Pemimpin membantu menetapkan visi dan tujuan jangka panjang organisasi, serta memberikan arahan yang jelas untuk mencapainya. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja lebih baik, meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi jalan organisasi, berdasarkan informasi yang ada dan analisis yang cermat. Selanjutnya, komunikasi. Pemimpin memastikan adanya komunikasi yang efektif di seluruh organisasi, membantu mengatasi hambatan yang menjaga semua tetap berada pada halaman yang sama. Selanjutnya ada pengembangan tim. Pemimpin berperan dalam mengidentifikasi bakat, pengembangan keterampilan, dan membimbing anggota untuk bertumbuh profesional. Selanjutnya, penanganan konflik. Pemimpin bertugas untuk menangani konflik yang muncul, memastikan penyelesaian yang adil, dan menjaga kehormatan dalam tim. Menjelaskan karakteristik kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah memiliki beberapa karakteristik kunci yang membantu seseorang pemimpin memimpin tim atau organisasi dengan sukses. Berikut adalah penjelasan dari beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama ada integritas. Ini adalah kualitas yang menunjukkan kejujuran dan moralitas seorang pemimpin. Pemimpin dengan integritas bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip yang mereka pegang, serta menjunjung tinggi kepercayaan dan kredibilitas di mata tim mereka. Yang kedua ada keberanian. Keberanian dalam kepemimpinan berarti memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan sulit, menghadapi tantangan, dan bertindak meskipun ada risiko atau ketidakpastian. Pemimpin yang berani mampu memimpin perubahan, mengatasi rintangan, dan bertindak tegas dalam situasi kritis. Yang selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pemimpin yang empatik dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan anggota tim mereka, mengatasi konflik dengan lebih efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang sportif dan inklusif. Selanjutnya, kemampuan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif sangat penting bagi seorang pemimpin. Ini mencakup kemampuan mendengarkan dengan baik, menyampaikan visi dan tujuan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang baik memastikan bahwa semua anggota tim berada pada halaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Adalah tanggung jawab utama seorang pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi tim, mengambil keputusan, mengelola konflik, dan pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama adalah mengarahkan dan memotivasi tim. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun visi dan misi. Menetapkan visi dan misi yang jelas untuk organisasi atau tim, dan mengunifikasikannya secara efektif kepada semua anggota.
Yang kedua, motivasi. Motivasi mendorong dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai potensi penuh mereka, baik melalui pengakuan penghargaan atau dorongan moral. Dan yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan, yaitu melatih dan mengembangkan keterampilan anggota tim melalui mentoring, pelatihan, dan feedback yang konstruktif. Kedua ada pengambilan keputusan. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pengumpulan informasi. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua evaluasi opsi. Menilai berbagai pilihan dan pertimbangkan dampaknya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang berdasarkan data dan intuisi serta tanggung jawab atas hasilnya. Ketiga, identifikasi konflik. Mengenali tanda-tanda awal konflik dalam tim dan memahami sumbernya. Yang kedua, bertindak sebagai mediator untuk membantu pihak yang bersatu mencapai penyelesaian dan adil yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menerapkan strategi penyesalan konflik yang efektif untuk mengatasi perbedaan dan memulihkan harmoni dalam tim. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis. Mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, pelaksanaan rencana, yaitu mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan rencana, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Mengukur kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan. Saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merujuk pada cara seorang pemimpin mengelola dan memotivasi dan berinteraksi dengan anggota tim mereka. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang umum. Pertama, kepemimpinan otoriter. Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau etika, diperlukan keputusan cepat. Kekurangan bisa menurunkan moral dan kreativitas tim karena kurangnya partisipasi. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan anggota tim dengan proses pengambilan keputusan. Gaya ini meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan kepuasan kerja. Kekurangan proses pengambilan keputusan bisa lambat. Yang ketiga, kepemimpinan laissez. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Cocok untuk tim yang sangat terampil dan mandiri. Kekurangan bisa menyebabkan kekurangan arah dan koordinasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengembangan kemampuan dan kepemimpinan. Pengembangan kemampuan kepemimpinan adalah proses yang berkelanjutan dan penting untuk meningkatkan efektivitas seorang pemimpin. Beberapa strategi dan langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, kursus dan workshop. Mengikuti kursus, seminar, dan workshop yang berfokus pada kepemimpinan dan manajemen. Kedua, pendidikan formal. Melanjutkan pendidikan formal seperti gelar dan manajemen bisnis, administrasi publik, atau bidang terkait. Yang kedua, mentoring dan coaching. Mentoring mencari mentor yang berpengalaman untuk mendapatkan panduan dan nasihat. Coaching menggunakan layanan coach profesional untuk mengembangkan keterampilan pemimpinan spesifik. Yang ketiga ada pengalaman praksis, yaitu rotasi jabatan, mengambil berbagai peran dan tanggung jawab dalam organisasi untuk memperoleh pengalaman yang beragam. Yang kedua, proyek dan tugas khusus.
memimpin proyek khusus dan tim sementara untuk mengasah keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya, tantangan dalam kepemimpinan. Tantangan dalam kepemimpinan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi. Namun ada beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh pemimpin, yaitu mengelola perubahan. Resistensi terhadap perubahan. Anggota tim seringkali menolak perubahan karena ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Pemimpin harus mampu mengomunikasikan manfaat perubahan dan membantu tim beradaptasi. Selanjutnya, implementasi efektif. Merencanakan dan melaksanakan perubahan dengan cara yang minim menggunakan operasi sehari-hari. Yang kedua, ada mengelola konflik. Mengelola konflik, mengatasi konflik antar anggota tim yang dapat mempengaruhi kinerja dan moral. Selanjutnya, konflik eksternal. Menghadapi konflik dengan pihak luar seperti klien, pemasok atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, ada menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan kepribadian dalam tantangan penting yang dihadapi oleh banyak orang, termasuk para pemimpin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.